Kamu mau ngutangin teman kamu, tonton dulu video ini sebelum kamu memutuskan untuk ngutangin teman kamu. Usaha dengan kartu kredit, join Credit Card Revolution. Karena kamu harus paham akibatnya apa ketika kamu ngutangin ke teman kamu. Dan yang bahaya itu akibat kamu akan banyak kena sekali. Oke, perkenalkan nama saya Roy Sakti. Saya dikenal sebagai seorang pakar kartu kredit dan saya sudah 10 tahun ngurusin masalah dunia perutang-utangan. Beberapa bulan yang lalu kita kena sebuah musibah nasional bahkan global, yaitu dengan banyaknya COVID. Dan itu membuat banyak orang berhenti penghasilannya. Dan di antara orang-orang itu mungkin kawan kita, mungkin saudara kita, atau mungkin diri Anda sendiri. Akhirnya banyak mereka yang meminta pertolongan kepada kita. Nah, ini menarik nih ya. Saya yakin beberapa saat ini pasti banyak yang menghubungin Anda, baik itu lewat DM, lewat itu WhatsApp, ataupun datang, kemudian meminta pertolongan Anda sebagai kawannya, minta utang, dan macam-macam. Saya pun juga hampir setiap hari mendapatkan DM serupa. Jadi yang mulai yang kawan dekat sampai yang nggak kenal pun pada minta utang. Dan kebanyakan utang-utang mereka untuk membayar utang yang lain, untuk makan, everything lah, apapun alasannya. Dan mungkin karena kamu nggak enak, ya kan? Karena kamu nggak enak, karena itu kawan kamu, saudara kamu nggak enakan, akhirnya kamu kasih. Bisa jadi mereka curhat terus sama kamu dan kemudian, ini orang ganggu terus, ya udahlah gue kasih deh, supaya dia berhenti ngerecokin kamu. Tapi pernah nggak Anda pikir akibatnya seperti apa? Nah, ini yang akan kita jelaskan di sini supaya Anda paham bahwa ngutangin teman itu bukan solusi, bukan nolong dia, malah yang terjadi adalah ini akan semakin membebankan kamu. Ya, oke. Sekarang kita lihat akibatnya seperti apa. Nomor 1, Anda ngutangin teman Anda karena dia curhat terus, ngerecokin terus, ya kan? Akhirnya, biar dia nggak ngerecokin lah, gue kasih, selesai. Pertanyaan simpel adalah, ketika Anda kasih utangan, berharap bahwa dia menyingkir dari hidup Anda untuk sementara waktu. Pertanyaannya, apakah seperti itu? Tidak. Karena ketika Anda kasih, ya, lama-lama mereka itu tingkat bapernya akan tinggi. Mungkin dia akan kembalikan, ya. Anda kasih lagi, Anda kembali lagi. Lama-lama, ya, teman kamu itu akan merasa berhak untuk kamu utangin. Dan suatu ketika kamu tidak ngutangin dia akan baper banget sama kamu. Malah kamu kadang dimaki-maki. Ini saya juga, video ini di-trigger juga dari postingan C. Christina Lee, yang dia bilang bahwa dia ngutangin temennya, ataupun siapa itu ngutangin temennya, curhat, galau-galau kan, ngutangin, akhirnya udah diutangin gitu kan. Nah ternyata udah dibayar, kemudian ngutang lagi kan, malah curhatnya malah kacau, akhirnya diblok. Nah ketika diblok, yang diutangin malah marah-marah. Nah ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mereka merasa bahwa Anda itu wajib untuk ngutangin dia udah merasa berhak. Nah, merasa berhak ini terjadi karena Anda sudah pernah ngutangin. Ekspektasi dia udah tinggi bahwa kalau saya minta ke kamu akan ngasih. Jadi teman-teman, ya, lebih baik Anda stop di awal, ya. Nah, kemudian ada juga penyebab kalau mau ngutangin mereka kasihan, ya. Satu, teman-teman, ketika Anda ngutangin teman Anda, status Anda berubah, ya. Status Anda berubah dari seorang kawan menjadi you are the master and they are the slave. Jadi Anda majikan, dia adalah budak. Dan ini akan menjadi hubungan, akan jadi awkward. Yang pasti adalah ketika kamu ngutangin teman kamu,
kamu punya resiko kehilangan teman. Karena kebanyakan dari mereka akan menghindar. Dan problemnya adalah kamu udah habis duit untuk ngutangin dia, kamu masih habis energi untuk nagih, dan kamu masih tambah baper. Jadi coba dilihat, kamu habisin waktu mikirin duitku kok nggak dikembalikan sama temanku, kemudian baper, makan hati, perasaan, kepikiran terus, jadi stres, darah tersumbat, dan akhirnya stroke dan kemudian mati. Jadi saran saya lebih baik jangan utangin teman Anda. Suruh dia ngutang ke bank. Ataupun kalau kamu memang kasihan pas segala, ya lu kasih duit lah, jangan utang. Lu kasih anggap aja sedekah, beres. Ya memang kalau dia mintanya 10 juta, ya lu kasih 100 ribu lah, sedekah. Lu mau gini gak, kamu gak usah. Nah, lebih baik kita gak enak di awal. Karena apa? Kalau kita utangin, ya opsinya itu cuma 2. Nggak balik, ya. Ketika nggak balik, kamu akan baper, ya kan? Apalagi ketika nggak balik, dihubungin susah, kemudian dia pamer tas baru di sosmed, pamer naik Brompton di sosmed, padahal utangnya belum balik. Nah, itu lo kan baper, ya. Dan ketika balik pun, apakah itu bagus? Enggak, karena dia akan ngulang lagi, dan dosisnya makin lama akan makin besar. Dan lama-lama dia akan merasa berhak untuk Anda utangin. Dan ketika merasa berhak, ya begitu Anda tolak, dia akan baper. Dia akan maki-maki lo. Padahal aslinya siapa yang butuh? Ya. Nah, semoga video ini bisa menjawab teman-teman semuanya. Sebelum Anda ngutangin teman, coba cek dulu akibatnya. Sekian dari saya, Roy Sakti, sukses selalu dan tetap semangat di masa pandemik ini. Dan semoga kita semua selamat dan survive sampai Indonesia kembali bangkit. Karena keren itu selalu di otak, bukan di baju.